A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Raditu rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyika wa rasulika la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Al-Arif di channel Hendri Agung. Jadi kali ini kita akan membahas kajian tasawuf, yakni bersifat zuhud. Jadi zuhud itu bisa diartikan sebagai seseorang yang meninggalkan duniawi, akan tetapi kehidupannya di dunia itu akan terus berlangsung. Bukan berarti semata-mata dia miskin itu zuhud, belum tentu. Karena bisa jadi hatinya itu tidak bersyukur kepada Allah, bahkan dia malahan memprotes Allah bahwa dia tidak menyukai bahwa kemiskinan tersebut melanda dalam kehidupannya. Bersifat zuhud itu ada dua aspek. Yang pertama secara lahiriah, yang kedua secara batiniah. Jadi kalau secara lahiriah itu dianya tidak memiliki harta, dianya memiliki bahkan sedikit harta seperti itu. Kalau secara batiniahnya juga mencakup dua aspek tersebut. Contohnya batiniahnya, dianya merasa bahwa sudah cukup dan dia bersyukur, bersifat qanaah juga seperti itu. Jadi apabila juga seseorang yang memiliki harta lebih, belum tentu dianya merasa sok kaya, dia merasa sombong. Jangan kita pandang sesuatu yang tidak berdasarkan hati kita, berdasarkan keimanan. Bisa jadi dianya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat di dalam hatinya didasari atas bersifat zuhud. Jadi ada juga seseorang yang bersifat zuhud akan tetapi dianya memiliki banyak harta. Ada suatu kisah contohnya itu dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu memiliki seorang murid, dianya seorang mursyid yang agung yang seperti kita ketahui namanya masyhur Ibnu Arabi. Dianya memiliki harta yang lebih seperti itu, akan tetapi muridnya ini nih dia seorang ya wali kutub besar lah ya. Kalau si Ibnu Arabi ya kita ketahui imam besar, dianya memiliki murid dan muridnya itu menjadi seorang aulia Allah, kekasih Allah atas bimbingan mursyid yakni Ibnu Arabi. Dan ketika itu muridnya ini nih seorang nelayan dan memiliki murid lagi. Ketika dia memiliki murid lagi, dianya cuman makan, dapat ikan dia cuman makan dikit saja dagingnya, cuma sekedar tulang-tulangnya. Ikannya itu dibagi-bagikannya, dagingnya tersebut. Dan dia berlangsung seperti itu. Dianya bertanya kepada anak muridnya, maukah engkau menyampaikan hajatku kepada Ibnu Arabi? Tolong engkau cari guruku yang bernama Ibnu Arabi di daerah sini, 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 dan sini alamatnya. Dan tolong sampaikan apakah yang kekurangan yang ada di dalam diriku, ilmuku memang udah cukup seperti itu. Apakah saya mengaplikasikannya ke dalam kehidupanku, apa yang kau ajarkan wahai guruku sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan seketika itu muridnya itu pergi menemui Ibnu Arabi. Ketika bertemu dengan sosok Ibnu Arabi, Ibnu Arabi langsung berkata dan tidak lagi langsung bertanya, langsung dibacanya kehidupan orang tersebut, muridnya tersebut, dan apa hajatnya. Dan dianya menyampaikan kamu murid ini dan ini. Dia langsung terkejut, kok bisa seperti itu kan. Jadi pada saat seperti itu juga muridnya tersebut merasa hajat guruku ini ya saya udah tahu, kata Ibnu Arabi, sampaikan kepadanya kamu itu masih belum bersifat zuhud, kamu masih tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Terkejut murid dari Ibnu Arabi jadi murid dari murid seperti itu. Dia merasa terkejut, ini orang banyak harta lebih, tapi kok memandang guruku seperti ini? Apakah dianya seorang maha guru seperti ini? Sedangkan tuan guruku saja tidak seperti itu, dia bersifat zuhud. Sedangkan orang ini menghambur-hamburkan harta. Dia tidak menjawab dari keluh kesah di dalam batinnya. Ya udah tahu, tapi dia biarkan dan Ibnu Arabi pun berlalu. Seketika itu dia pulang dan dia langsung ingin berkata kepada gurunya. Gurunya hanya berkata, kamu hanya menjawab apa yang dia katakan saja,
Jangan kamu sampaikan dari apa yang kamu ingin sampaikan dari mulutmu dan dari hatimu. Seketika itu, muridnya berkata bahwa gurumu, wahai guruku, gurumu itu berkata bahwa engkau harus bersifat zuhud dari dasar hati yang paling dalam. Engkau masih tidak bersyukur karena engkau masih menginginkan makanan tersebut, katanya seperti itu, menginginkan daging tersebut. Langsung seketika itu gurunya pun bersedih lalu menangis. Muridnya semakin bingung, kok bisa seperti ini? Guru kok nangis dengan Tuhan apalah maha guru seperti itu. Lalu seketika itu, pula gurunya berkata, tidakkah engkau menyadari bahwa dianya memiliki harta, guru dari gurumu tersebut memiliki harta, akan tetapi dari dasar hatinya tidak menginginkan harta tersebut kecuali atas kehendak yang maha kuasa. Jadi bersifat zuhud juga seperti itu. Tapi kalau kita sebagai manusia, kalau memang sudah tidak menyadari bahwa sesungguhnya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, rezeki itu bagaikan maut yang mengejarmu, jadi jangan takut. Bukan berarti kita tidak mengejar rezeki atau tidak bekerja. Kita tetap bekerja, akan tetapi rezeki yang Allah takarkan kepada kita itu tetap segitu. Jadi kita jangan terlalu berlelah-lelah, karena rezekimu sudah kuatur, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi sifat zuhud itu dari dasar hati yang paling dalam. Kita harus benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, harus memiliki sifat-sifat yang baik. Jangan kita berprasangka buruk. Bisa jadi juga orang yang miskin itu juga dianya tidak bersyukur dan dia minta belas kasih dari orang lain, seperti itu. Jadi belum tentu seseorang yang kita pandang selama ini dengan pandangan orang lain bahwa dia itu sombong, atau bagaimana. Bisa jadi dia di belakang layar, di belakang dari pandangan manusia yang banyak, halayak ramai, dia bisa jadi bersedekah. Dia bisa jadi menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin memiliki sifat-sifat untuk bermarifat kepada Allah, salah satunya milikilah sifat zuhud. Karena sifat zuhud itu adalah sifat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasul kita, kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, suri tauladan kita, dan uswatul hasanah kita. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa hidup ini nih sudah Allah kasih, Allah beri, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat zuhud itu akan mendatangkan rasa syukur yang begitu lebih. Tapi syukur juga tidak bisa tanpa adanya zuhud. Jadi dua-duanya itu tetap bergandengan dan saling mengikat erat satu sama lain. Tidak bisa terlepaskan karena mereka akan menemani kita di pintu akhirat kita. Karena kunci utama untuk bermarifat adalah menjadikan seseorang itu agar lebih baik lagi. Apapun yang Allah berikan di dalam kehidupan ini, ketika engkau bermarifat itu bonusnya saja. Engkau memiliki punya pandangan batin yang hebat, tajam, apapun, engkau pasti mati. Engkau pasti akan terpuruk. Engkau pasti akan jatuh ketika engkau penuh dengan masalah. Engkau hanyalah manusia biasa. Jadi kembali lagi kita berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jangan kita pelajari ilmu itu semata-mata hanya untuk kesaktian, hanya untuk berbuat kesombongan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.